Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Aditya Hadi dengan NRP 33246010. Kali ini saya akan membahas terkait coding tentang coding saya terkait penugasan praktikum ke-6 kalau tidak salah ya, terkait dengan exception handling dan error handling. Jadi kemarin ada dua tugas yang diberikan oleh Bu Leli. Yang pertama itu ada nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 itu kita diminta untuk membuat kode dengan expected output dari modul. Kita bisa lihat dulu. Di sini ya, jadi di sini ini ada ini dengan expected output kurang lebih seperti ini. Jadi membuat program yang dia itu menerima input dari rentang min 10 hingga 10. Lalu menampilkan error ketika pertama menampilkan error ketika dia berada di luar range, yaitu di luar min 10 sampai 10, antara lebih besar atau lebih kecil dari 10 dan besar dari 10, atau terjadi kesalahan input. Jadi kita akan mintanya integer. Ketika input itu yang berupa string itu tidak bisa dirubah ke integer, antara mungkin dia ada komanya atau dia berbentuk kata, ada hurufnya gitu. Jadi dan bisa dikonvert ke integer, maka akan muncul error ini. Kita menggunakan accept value error. Sementara untuk range ini kita menggunakan if statement ya, if dan else. Jadi kita menggunakan looping while true untuk melakukan try, yang akan menjalankan pertama kita meminta input dari user yang nanti akan diubah ke integer, dan minta masukkan angka antara 10 hingga min 10. Range-nya berarti di antara min 10 hingga 10, tidak boleh lebih kecil dari min 10, tidak boleh lebih besar dari 10. Lalu kita menggunakan if statement. Jika ini variabel inputnya ya, username lebih kecil dari 10 atau lebih besar dari 10, nah maka tampilkan error, the input is outside the expected range. Nah, namun jika angka yang dimasukkan benar, maka tampilkan ini, the number is berapa angka yang dimasukkan gitu. Ketika angka ini tidak bisa diubah, maka akan muncul value error ini. Ini akan tertrigger ketika input tidak bisa diubah ke integer. Kita coba jalankan di sini. Misalkan kita masukkan angka 11. Error, the input is outside the expected range. Kalau kita misalkan coba 1,1, kan dia ada di tengah antara dua itu kan, tapi apakah bisa dimasukkan gitu? Karena dia float. Nah, tidak bisa karena ada value error di sini. Ketika dia tidak bisa diubah di integer, akan muncul ini. Namun programnya masih bisa jalan, jadi loopnya masih bisa berjalan. Kita masukkan 9. Nah, maka number is nice. Lanjut ke nomor 2, membuat program dengan minimal satu exception handling. Jadi program yang saya buat ini terdiri dari 4 user define function, 4 user define function, yaitu ada add name, limited function, menu 1, dan admin login. Nah, kita mungkin mulai dari sini dulu karena admin login yang akan dijalankan tadi. Jadi fungsinya itu baru bisa dijalankan ketika pinnya benar. Kalau misalkan pinnya salah, yang kita masukin salah, nanti programnya akan langsung berhenti. Jadi kita panggil di sini admin login. Nah, dia akan meminta kita akan menjalankan looping di sini. Nah, menggunakan try ini. Jadi pinnya akan berubah integer, ini variabelnya admin pwd, admin password, ini adalah pin yang benar 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Terus menggunakan looping ini, kita akan meminta input dari user, masukkan pin admin gitu. Ketika pinnya tidak bisa dikonvert ke integer gitu, maka akan muncul value error ini.
dan user diberikan kesempatan untuk mengetik ulang. Jadi kalau misalkan kita masukin float atau string yang nggak bisa diubah ke integer, nanti akan dikasih kesempatan buat ngulang dan akan muncul pesan ini. Nah, else. Nah, else ini di sini buat nampilin kata-kata yang pasti muncul ya, terlepas dari program ini bisa jalan apa enggak. Jadi kita masukin pin kan. Nah, setelah kita masukin pin, si else ini akan muncul. Please wait, lalu nanti akan muncul salah satu dari dua output ini, antara value error atau kalau pinnya salah nanti akan ke sini. Tapi please wait ini pasti akan terus muncul. Nah, terus di bawahnya sini kita menggunakan if dan else untuk pengecekan password yang dimasukkan ya, pin yang dimasukkan. Ketika pinnya tidak sama dengan ini, maka pin salah, akses ditolak, dan lalu loopnya akan berhenti. Loop ini akan berhenti, langsung break ya. Nah, namun jika pinnya benar, maka akan masuk ke sini. Pin benar, akses diterima, lalu kita akan lari ke menu 1 yang ada di sini. Define function dari sini, lalu fungsinya akan berhenti. Nah, jadi lanjut ke sini ke menu 1. Nah, kita ini menu sederhana saja menggunakan loop. Menampilkan yang pertama akan menampilkan ini opsi yang diberikan. Lalu jika kita masukkan 1, maka akan ke fungsi limited function. Jika kita masukkan 2, opsinya ini ya. Jadi opsinya meminta input user namanya. Kalau 2, dia akan masuk ke function add name. Lalu kalau misalkan opsinya sama dengan 3, program selesai, lalu ini akan programnya akan break. Else, kita berikan else. Jadi selain dari input 3 ini, kalau misalkan ada di luar ini, maka pilihan tidak valid, silakan dicoba. Sederhana saja ya. Setelah kita langsung misalkan kita pilih nomor 1, limited function. Limited function ini berisi jadi kan fungsi saya itu adalah membuat username ya. Buat username nanti yang akan disimpan di sebuah file namanya username data.txt. Nah, nanti syaratnya atau polanya apa nanti dibahas di fungsi kedua, yaitu di name. Nah, jadi kita menggunakan try lagi agar bisa menambahkan file not error found gitu ya. Nah, jadi kita membuka file username data.txt dengan mode read ya, menggunakan konteks manager yang nanti akan dibuka dengan variabelnya namanya data. Nah, jadi ketika file ini tidak ada, misalkan terjadi kesalahan di dalam program gitu, atau filenya ini ya nggak ada aja di folder yang sama, maka akan mencetak file username data.txt tidak ditemukan. Lalu program akan berhenti. Kembali ke menu sini. Namun jika ditemukan, maka akan langsung sini, yaitu mencetak isi dari data, karena datanya itu berisi new line ya. Jadi kita menggunakan ini langsung print data. Kemarin sudah coba pakai enumerate cuman belum bisa, jadi kita pakai print biasa saja, nanti akan lihat hasil outputnya gimana. Lalu tadi kalau misalkan kita pilih 2, yaitu menambah username, balik lagi ke menu ya. Ini akan ke add name. Nah, di sini define function add name, menggunakan loop lagi. Jadi ketika pertama kita meminta user input dulu, kita minta username yang diinginkan oleh pengguna, lalu mengecek apakah ini bisa digunakan atau tidak. Polanya sendiri ada di sini di variabel global ini. Jadi kita cek menggunakan regex atau regular expression. Search pola, jadi polanya ini lengkap. Jadi harus diawali dengan add, lalu di tengahnya diisi huruf pertama harus diisi dengan huruf ya, dengan huruf abjad, tidak boleh number atau underscore atau simbol yang lainnya. Baru setelah huruf pertama yang boleh kapital atau non kapital, nanti boleh dilanjutkan dengan alfanumerik A sampai Z, lalu nomor dan underscore sampai akhir.
belakangnya bebas, yang penting diakhiri dengan ini, tidak diakhiri dengan apa yang ada di UI ini ya, tidak boleh simbol-simbol lain selain underscore berarti. Nah, ketika jadi kita menggunakan if else ya, if statement untuk mengecek apakah ini benar atau tidak. Jika user checker mengembalikan none ya. Jika yang dimaksud none, kenapa menggunakan none? Karena regex itu returnnya antara true atau none. Jadi ketika none, kita nggak bisa pakai false, is false nanti karena pasti kosong di sini. Nggak ada yang masuk. Jadi kita menggunakan is none. Ketika salah, maka kita tampilkan format username salah, ini pesan ini karena ininya salah gitu ya. Kalau benar maka username valid, kita tampilkan username-nya bahwa ini valid. Nah, lalu kita menggunakan context manager untuk mengecek. Tadi kan sudah benar, berarti secara syarat pola sudah benar. Lalu kita cek filenya, kita kan pengen menambahkan file tersebut ke dalam menambahkan username tersebut ke dalam file. Kita cek, kita buka dengan context manager ini. Lalu kenapa menggunakan strip? Karena format filenya sendiri isinya tuh saya menggunakan write lines ya, jadi pasti setiap penambahannya akan terjadi new line ya, atau baris baru. Kita lihat di sini. Nah ini, jadi dia ke bawah nambahnya gitu. Makanya kita gunakan strip ini agar nanti filenya bisa dibaca, bisa dicek. Nah, kita lakukan ini if statement lagi, if user input in data, berarti kalau input ini sudah ada di dalam data ini, nah, yang dipisahkan jadi data ini, maka kita tampilkan bahwa username sudah ada, mohon masukkan username lain, lalu kembali ke sini kalau tidak salah ya. Nah, jika benar, jika maksudnya filenya tidak ada, maka tambah di user input menggunakan write. Nah, lalu programnya berhenti. Nah, ini masih dalam try ya. Kita menggunakan accept value error. Kenapa kita tulis walaupun di sini ada? Jadi kalau raise doang itu dia cuma akan menampilkan error gitu ya. Lalu berhenti, tapi programnya berhenti. Ketika kita menggunakan exception handling, maka programnya tidak akan berhenti lah. Maksudnya akan dijalankan kembali, diulang kembali gitu. Nah, lalu kita menaruh exception juga. Ini digunakan kalau hal yang tidak diprediksi terjadi gitu. Jadi kita tampilkan besar error unusual error, mohon diulangi kembali ke sini. Nah, lalu kembali ke sini kan ke menu, kita pilih lagi silakan pilih 1, 2 atau 3. Ketika kita pilih 3 maka akan dicetak program selesai, lalu break. Coba saja kita jalankan sini ya. Kan pin, kita coba masukin pinnya 1,2,345. Nah, printnya berupa digitnya minta integer only ya. Kita masukin lagi, ketika kita masukinnya salah 1, 2, 3, 5, 6, nah maka pin salah, lalu akses ditolak, maka programnya langsung break, langsung mati. Ulang lagi, kita masukin pin yang benar, kita lihat kita lihat fungsi pertama dulu. Nah, di sini terlihat ada apa saja username yang sudah ada di file txt tadi. Akan kita mau menambahkan username-nya, berarti harus diawali dengan ini misalkan, jadi diawali dengan huruf lalu diikuti bebas sampai ke belakang kok. Boleh menggunakan number atau boleh menggunakan underscore. Kita masukkan. Nah, jadi di sini dikonfirmasi kalau username ini valid. Nah, lalu kita lihat apakah masuk. Nah, ini username-nya masuk di sini. Lihat program. Jadi dilihat sini bahwa program sudah berhasil. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.